Shalom. Pertama-tama saya ucapkan selamat Natal tahun 2021 kepada seluruh jemaat GPI Sion, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya damai Natal, sukacita Natal boleh senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Melalui peristiwa Natal kita sadar keselamatan, kekuatan datang daripada Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Kita baca dalam Titus pasal 2 ayat yang pertama. Titus pasal 2 ayat yang pertama. Demikianlah bunyi firman Tuhan untuk kita sekalian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saya ulangi lagi, Titus pasal 2 ayat yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, sebab Allah sudah menunjukkan rahmat-Nya guna menyelamatkan seluruh umat manusia. Sekali lagi, sebab Allah sudah nyata, sebab Allah sudah menunjukkan rahmat-Nya guna menyelamatkan seluruh umat manusia. Tema Natal bagi hari ini adalah kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan semua manusia. God's grace save all mankind. Biarlah pagi hari ini firman Tuhan boleh menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara tentang kasih karunia Allah, maka kebanyakan saudara dan saya atau kita sekalian yang ada pagi hari ini sering mendengar kata kasih karunia Allah atau kasih karunia Tuhan. Dan mungkin di antara kita, mungkin saudara dan saya sudah tahu dan sudah mengerti akan kata kasih karunia Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar mengerti? Apakah dalam kehidupan kita sudah yakin, sudah benar-benar mengerti akan kasih karunia Allah? Sudahkah kita mengerti tujuan? Sudahkah kita mengerti maksud? Sudahkah kita mengerti di balik kata kasih karunia Allah yang sudah kita dengar? Apakah hanya sekedar tulisan kasih karunia Allah saja? Kasih karunia Allah saya umpamakan dengan sebuah ilustrasi. Satu saat seorang bapak mempunyai seorang anak yang tunggal mengalami kecelakaan, mengalami tabrakan. Pada waktu anak itu tabrak dan meninggal dunia, maka apa yang dilakukan oleh sang bapak? Yang pertama, sang bapak akan menghampiri orang yang menabrak, akan datang kepada orang yang menabrak dan membunuh
orang yang menabrak. Itu yang namanya balas dendam. Sekali lagi, anak yang pertama ditabrak, lalu si sang bapak menghampiri anak yang menghampiri si penabrak, dan namanya itu balas dendam. Yang kedua, si bapak bisa menyerahkan penabrak ke kantor polisi. Si bapak bisa menyerahkan si penabrak dengan urusan hukum yang disebut dengan keadilan. Yang ketiga, yang dilakukan oleh si bapak menghampiri si penabrak, dan kemudian si penabrak diadopsi, si penabrak diangkat menjadi anaknya, dan seluruh warisan daripada anak yang tertabrak diberikan kepada si penabrak. Sekali lagi, si penabrak diangkat, diadopsi, dan mendapatkan warisan daripada si anak yang tertabrak diberikan kepada si penabrak. Hal ini nggak mungkin terjadi menurut akal manusia. Hal ini tidak mungkin terjadi menurut saudara dan saya. Tetapi itulah yang disebut kasih karunia daripada si bapak itu. Dia diangkat, hidupnya sejajar dengan anaknya, bahkan memberikan semua warisan hak anak-anak yang tertabrak diberikan kepada si penabrak. Ilustrasi ini berbicara Bapa yang baik itulah Allah sendiri. Bapa yang baik itulah Tuhan sendiri. Anak yang tertabrak dan anak yang mati adalah Tuhan Yesus sendiri. Lalu si penabrak adalah saudara dan saya. Itu yang namanya kasih karunia. Allah telah mensejajarkan saudara bersama dengan Yesus, bersama dengan Allah, dan kita sudah mendapatkan warisan yang daripada Allah. Kita adalah orang-orang yang seharusnya mati. Apa arti daripada kasih karunia? Kasih karunia dalam bahasa Ibrani-nya disebut ken. Kasih karunia dalam bahasa Ibrani-nya disebut ken. Kata ken artinya adalah perbuatan seseorang atasan yang menunjukkan kepada bawahannya kasih karunia, padahal sebenarnya bawahan itu tidak layak menerimanya. Tadi saya katakan si penabrak tidak layak menerima warisan daripada si ayah yang mana anaknya tertabrak. Si penabrak tidak mungkin hidup sejajar dengan anaknya yang tertabrak. Tetapi itulah kasih karunia. Kasih karunia yang luar biasa telah diberikan Allah kepada saudara. Dalam bahasa Yunani-nya disebut karis. Saudara pernah mendengar kata karisma? Artinya adalah pemberian, hadiah, anugerah, kemurahan hati. Itu kasih karunia atau yang disebut karis. Saudara dan saya tidak layak menerima anugerah, tidak layak menerima kemurahan Tuhan. Kita tidak layak menerima kasih karunia Allah, tetapi bersyukur kepada Tuhan melalui peristiwa Natal. Sekali lagi, melalui peristiwa Natal kita telah mendapatkan kasih karunia. Natal adalah bukti kasih karunia Allah untuk menyelamatkan manusia, termasuk saudara dan saya. Itu artinya Natal.
bukti kasih karunia Allah untuk menyelamatkan manusia, termasuk kita manusia, termasuk saudara dan saya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, saudara dan saya, yang mau percaya kepadanya tidak binasa, tidak mati, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaannya adalah bagaimana reaksi saudara dan saya atas kasih karunia Allah. Kalau gini, bagaimana reaksi saudara dan saya atas kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan hidup saudara dan saya? Yang pertama adalah kita harus bergembira. Kita harus bersuka cita. Mazmur pasal 37 ayat yang keempat berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sekali lagi, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara dan saya, kalau saudara dan saya dalam hidup ini kita mendapat sesuatu yang berharga, sesuatu yang menurut akal, menurut otak kita nggak mungkin kita menerimanya. Misalnya kita mendapatkan undian dari bank, mendapatkan lotre, atau menerima uang sumbangan atau berkat dari orang lain yang begitu besar, apa reaksi kita? Apa sikap kita? Apakah sikap kita cemberut? Apakah sikap kita manyun? Apakah sikap kita marah-marah? Atau sikap kita ngomel? Atau sikap kita menangis ketika mendapatkan sesuatu yang luar biasa? Pasti dan tentu tidak akan kita lakukan hal-hal seperti itu. Ketika kita menerima sesuatu yang luar biasa, maka kita harus punya sikap bersuka cita. Kita harus punya sikap bergembira karena segala sesuatu yang kita terima luar biasa. Firman Tuhan mengatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 4 dan sampai dengan ke-6 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat yang kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat yang ke-6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Di dalam ayat ini kita dapat membaca sikap kita ketika kita menerima kasih karunia Allah, maka kita harus bergembira, kita harus bersuka cita. Kenapa? Alasan yang pertama adalah karena kita telah menerima kasih-Nya. Kita telah menerima bukti cinta Allah kepada saudara dan saya. Yang kedua,
kita telah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Berarti dulunya kita adalah orang-orang yang mati. Karena dosa kita seharusnya kita mati, dan akibat daripada kematian setiap kita akan masuk ke dalam neraka. Ada dua tempat, neraka dan surga. Tetapi kasih karunia Allah yang menyelamatkan saudara dan saya membuat kita bersuka cita, karena sekarang kita harus yakini bahwa setelah kita mati, kita tidak masuk ke dalam neraka, tetapi kita masuk ke dalam surga. Kita merasakan sukacita yang besar. Alasan ketika kita bergembira karena Tuhan telah membangkitkan kita dari kematian dan disediakan di tempat yang di surga. Kita sudah disediakan tempat di surga. Apakah itu bukan suatu kebahagiaan? Apakah itu bukan satu sukacita? Apakah kita tidak mengucap syukur dengan menyambut dengan rasa gembira, menyambut dengan rasa sukacita? Itulah kasih karunia Allah yang menyelamatkan saudara dan saya. Kita ini bukan siapa-siapa dan kita tidak punya hak apa-apa. Sadar atau tidak sadar bahwa saudara dan saya gak punya apa-apa, gak punya wewenang apa-apa, gak punya hak apa-apa. Kita tidak akan menerima apa-apa seperti anak yang ketiga. Hidupnya diangkat, diadopsi oleh Bapa dan diberikan warisan yang kekal. Itulah kasih karunia Allah. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini tidak ada apa-apa. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah kita dibangkitkan, dan sekarang kita sudah dapat tempat di dalam kerajaan surga. Kita akan lihat contoh dalam Alkitab seperti Maria. Dalam Lukas pasal 1 ayat 30 berkata demikian. Kata malaikat kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ayat yang ke-46, lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan." Ayat yang ke-47, "Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Ayat 48, "Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Siapa sebenarnya Maria? Kenapa dia bersuka cita? Kenapa dia bergembira? Maria adalah manusia biasa, sama seperti saudara dan saya, sama seperti kita. Manusia yang penuh dengan kelemahan, manusia yang penuh kekurangan. Tetapi Allah telah memilih dia sebagai perantara untuk lahirnya Tuhan Yesus. Apakah Maria itu manusia yang berbeda dengan wanita-wanita yang lain dalam hidup ini? Apakah Maria mempunyai kelebihan sama seperti manusia-manusia yang lain, seperti wanita-wanita yang lain? Saya jawab, saya rasa tidak ada perbedaan antara Maria dan wanita-wanita yang lain. Dia sama dengan saudara. Dia merasa capek, dia merasa haus, dia pernah menstruasi, dia pernah mengalami haid, dia pernah lemah dan lain sebagainya. Tetapi kita bersyukur melalui seorang wanita yang bernama Maria, dia telah diangkat, dia telah mendapatkan kasih karunia Allah. Bahkan sebelum dia menikah, dia sudah mengandung
Sesuatu hal yang tidak mungkin. Sesuatu hal yang di luar biasa. Kenapa? Karena kasih karunia Allah memilih dari sekian banyak wanita yang ada Maria. Sebab itulah Maria bersukacita, Maria bergembira, dan Alkitab mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira. Maria enggak takut, Maria enggak cemberut, Maria enggak marah-marah, tetapi malah dia bermuji Tuhan, bersukaria, bersyukur karena dia telah dipilih. Demikian dengan saudara dan saya. Tidak semua umat manusia di dalam dunia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Tidak semua manusia di dalam dunia yang dipilih menjadi anak-anaknya dan diberikan kuasa oleh Allah. Sebab itu karena saudara dan saya telah dipilih oleh karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan, jangan sia-siakan kesempatan, jangan tinggalkan Tuhan, jangan lari dari kasih karunia Allah, tetap tinggal di dalam Tuhan. Saya menelpon seorang dan saya berkata, apa kamu sudah tinggalkan Tuhan? Apakah kamu sudah lari daripada Tuhan? Lalu yang saya telepon dan berkata, oh tidak om, sampai kapanpun saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Sudahkah kita bergembira karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan saudara dan saya? Sudahkah kita bergembira karena Tuhan telah membebaskan kita dari hutang darah? Sudahkah kita bergembira karena Tuhan telah membebaskan hutang dosa kita, perbuatan-perbuatan celaka? Sebab itu Tuhan minta, jadilah Maria akhir zaman, untuk bersukacita dan bergembira, sehingga orang-orang yang belum mengenal Kristus mengenal siapa saudara dan saya. Kita selalu bergembira di dalam Tuhan. Contoh yang lain adalah jemaat di Makedonia. Kita membaca dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan 2. Saudara-saudaraku, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Pertanyaannya, kenapa jemaat di Makedonia bisa bersukacita? Kenapa jemaat dan Maria dan jemaat di Makedonia tidak cemberut, tidak marah? Jawabannya, karena kasih karunia Allah membuat jemaat di Makedonia yang miskin, yang berpenuh dengan berbagai penderitaan, yang mengalami banyak kesusahan, jemaat di Makedonia tidak cemberut, jemaat di Makedonia tidak marah-marah, jemaat di Makedonia tidak mencari kambing hitam, tetapi mereka bersukacita walaupun mereka miskin. Mereka bersukacita. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita masih hidup di masa yang sukar.
Walaupun sekarang sudah tidak PPKM 3, tetapi kesukaran, kesusahan, penderitaan akibat COVID-19 membuat kita nggak bebas. Muncul lagi penyakit yang masuk ke dalam dunia, bahkan sudah beberapa orang yang membuat ketakutan termasuk saudara dan saya. Apakah kita harus susah terus? Apakah kita harus menangis terus? Apakah kita harus cemberut terus? Belajarlah seperti Maria. Belajarlah seperti jemaat di Makedonia. Mereka bisa bersuka cita sekalipun pencobaan berat, penderitaan berat, ekonomi susah mereka alami, tetapi mereka mengalami kasih karunia Allah dan bersuka cita. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan Pak Ludi. Dia menceritakan masalah ekonomi hari-hari ini, kesulitan dalam pekerjaan. Apakah keadaan seperti membuat keluarga yang bersusah terus? Tidak. Mereka belajar bersuka cita, belajar bergembira, karena mereka telah mengalami kasih karunia Allah. Sebab itu, bergembiralah karena Tuhan yang telah memberikan kasih karunia yang menyelamatkan kita. Perlu kita memerlukan Tuhan. Bagaimana kita bisa bersuka cita kalau Yesus ada dalam hidup kita, kalau Yesus ada dalam pekerjaan kita, kalau Yesus ada dalam rumah tangga kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita selalu bersuka cita dalam Tuhan. Sikap kita atas kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita, jangan susah. Bergembiralah, bersuka citalah. Saya belajar, saya memerlukan Tuhan, karena sekarang kondisi saya, kondisi kaki saya mulai sedikit lemah. Nanjak sedikit, naik tangga sedikit, rasanya susah. Tapi apakah saya harus menyalahkan penyakit? Apakah saya susah terus? Tidak. Saya belajar, saya perlu Tuhan untuk saya selalu bergembira. Saya nggak bisa jalan cepat sekarang. Saya harus pelan. Tapi keadaan, marilah kita punya sikap bergembira karena Tuhan. Bukan bergembira karena uang yang kita punya, bukan bergembira karena deposito yang kita punya, tetapi bergembiralah karena Tuhan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan saudara dan saya dalam keadaan apapun juga. Bergembiralah karena Tuhan. Yang kedua, sikap kita adalah belajar memberi kepada Tuhan. Mazmur 29 ayat yang kedua berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekali lagi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Presiden John F. Kennedy dari Amerika pernah berkata, janganlah rakyat bertanya apa yang negara sudah berikan kepada rakyat, tetapi bertanyalah apa yang rakyat sudah berikan kepada negara. Sekali lagi, John F. Kennedy pernah berkata, janganlah bertanya apa yang negara sudah berikan kepada rakyat,
tetapi bertanyalah apa yang rakyat sudah berikan kepada negara. Demikian kita, saudara, dengan saya kepada Tuhan. Jangan kita berkata apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tetapi bertanyalah apa yang sudah saudara dan saya berikan kepada Tuhan. Mengapa? Jawabannya adalah bahwa Tuhan sudah memberikan banyak kepada kita. Tuhan sudah memberikan penebusan kepada kita melalui Natal. Melalui Natal kita tahu Allah telah menjelma menjadi manusia. Allah telah mengorbankan dirinya. Allah telah memberikan dirinya kepada saya untuk keselamatan hidup saudara dan saya. Kita telah diangkat. Kita bukan berada dalam neraka, tapi kita menjadi anak yang sudah diangkat menjadi anak Allah, sama sejajar dengan Allah, segambar dengan Allah, kata firman Tuhan. Efesus 1 ayat 14 mengatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kita adalah milik Allah, kita adalah sejajar dengan Allah, kita adalah serupa dan segambar dengan Allah. Itulah kita harus berbahagia, harus bersukacita. Jangan kita bertanya apa yang Tuhan sudah beri buat kita, tetapi bertanyalah apa yang saudara dan saya sudah beri kepada Tuhan. Peristiwa Natal, Allah sudah memberikan sesuatu yang luar biasa kepada saudara dan saya. Peristiwa Natal bukan kita yang memberi kepada Allah, tapi Allah yang sudah memberi sesuatu yang luar biasa kepada saudara. Siapakah kita? Siapakah saudara dan saya? Kita adalah manusia yang berdosa, yang seharusnya mendapat hukuman Allah. Kita adalah manusia yang berdosa, yang seharusnya mendapatkan hukuman Allah. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8, Roma pasal 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika saudara dan saya masih berdosa, Kristus sudah mati buat saudara dan saya. Sebab itu jangan bertanya apa yang Tuhan sudah beri buat kita. Jangan kita bertanya apa yang Tuhan sudah berikan berkat buat kita, uang setiap hari kepada kita. Jangan bertanya. Bertanya apa yang sudah kita beri buat Tuhan. Kita lihat contoh Maria kembali. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak duara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Sekali lagi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Maria wanita sama dengan gadis-gadis. Siapa yang tega peranakan seorang gadis diberikan bukan kepada pacarnya,
Adakah di antara gadis-gadis yang memberi kandungannya atau berhubungan seks untuk bukan pacarnya? Tentu tidak ada. Setiap gadis menjaga kandungannya hanya untuk kepada seorang pacarnya. Nggak mungkin dinodai oleh orang laki-laki yang lain. Lihat Maria. Maria telah memberikan kandungannya yang seharusnya milik Yusuf, yang seharusnya untuk Yusuf. Tapi ketika Allah berkata kepada Maria, kamu akan mengandung, apa yang dikatakan oleh Maria? Jadilah kehendakmu. Maria berani memberikan yang terbaik karena kasih karunia Allah. Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Mungkin saudara berkata, saya miskin om, saya nggak punya apa-apa pendeta. Tetapi saya yakin setiap kita punya sesuatu, khususnya waktu, khususnya otak, khususnya tubuh kita. Tidak ada seorang yang ada di sini cacat, tidak ada. Tidak ada di antara kita yang tidak punya otak. Tidak ada di antara kita yang tidak punya tangan. Tidak ada yang tidak berbicara atau yang bisu. Tidak ada. Sudahkah kita berikan kepada Tuhan? Kemudian kita lihat jemaat di Makedonia. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga berkata, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jemaat Makedonia miskin, tetapi oleh karena kasih karunia Allah, dia memberikan lebih. Kalau kita lihat Natal, maka kita banyak melihat peristiwa Natal. Orang ini berebut saling memberi. Kalau saudara nonton televisi, saya bersyukur kepada jemaat yang telah memberikan makanan, yang telah memberikan berkat berupa uang kepada saya. Saya bersyukur karena saya telah mendapatkan sesuatu. Saya bersyukur kepada jemaat yang telah mengembalikan milik Tuhan berupa uang untuk persembahan akhir tahun, untuk diberikan kepada jemaat yang membutuhkan. Ada seorang guru sekolah minggu dan seorang anak sekolah minggu. Dalam peristiwa Natal seperti ini, guru sekolah minggu berkata kepada anak-anaknya, hei anak-anak, besok adalah hari Natal. Saya mengharapkan kepada setiap anak-anak untuk membawa kado dalam kebaktian Natal sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu dengar. Dan besok ketika hari Natal, semua anak tidak terkecuali membawa semua kado. Ada yang gede, ada yang kecil. Pokoknya setiap anak bawa kado. Dan ketika kebaktian mulai, gurunya berkata, hei anak-anak, siapa yang bawa kado, maju ke depan satu persatu dan menaruh kadonya di bawah pohon Natal. Anak-anak sekolah minggu yang bawa kado dia bawa semua maju dan membawa dan menaruh di bawah
pohon Natal banyak sekali kado. Di antara sekian banyak anak-anak, ada seorang anak yang miskin. Pakaiannya compang-camping tetapi nggak sobek, rapi. Pakaiannya lusuh tapi bersih. Anak ini miskin. Ketika dia melihat teman-temannya bawa kado, anak ini lihat kiri kanan, depan belakang. Wah, minder. Anak ini minder, anak miskin. Tetapi ketika mereka melihat semua anak bawa kado, anak itu maju. Apa yang dibawa? Dia bawa keranjang rumput. Keranjang rumput yang biasa dikumpulkan untuk rumput-rumput yang diberikan kepada binatang, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Anak ini maju. Dan ketika anak ini maju di depan, lalu apa yang dilakukan oleh anak itu? Anak itu duduk di bawah keranjang, bawah pohon Natal, di atas keranjang yang sudah patah-patah. Anak ini berdoa, Tuhan, sementara teman-teman yang lain membawa kado, saya nggak bawa apa-apa Tuhan. Saya hanya bawa keranjang rumput yang sudah patah-patah. Dia taruh di bawah pohon Natal. Teman-temannya cuma bengong. Teman-temannya heran. Mau ngapain si anak miskin ini? Pada waktu keranjang makan rumput ditaruh di bawah, lalu dikerjakan oleh anak itu. Anak itu duduk di atas keranjang. Dan ketika anak itu sudah duduk di atas keranjang, dia berlutut dan dia berdoa. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak bawa kado sama seperti teman-teman yang lain, tapi aku membawa keranjang di mana aku duduk. Aku mau menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Inilah persembahan hidupku kepada Tuhan. Inilah persembahan tubuhku kepada Tuhan. Pakai Tuhan, terimalah Tuhan. Persembahan tubuhku menjadi persembahan luar biasa untuk Tuhan. Anak itu berdoa, sementara teman-temannya melihat, dan teman-teman yang menangis. Kadang melihat anak itu sambil menangis. Aku miskin Tuhan, tapi aku mempersembahkan hidupku buat Tuhan. Kita gak punya apa-apa. Kita berkata saya kaya. Dan pertanyaannya, apa yang sudah kita beri buat Tuhan? Apa yang sudah kita persembahkan? Roma 12 ayat 1, persembahkan dulu tubuhmu sebagai korban bakaran hidup yang berkenan di hadapan Allah, itu adalah ibadah yang sejati. Selagi tidak bernafas, selagi tidak hidup, kita persembahkan hidup kita buat Tuhan. Jangan mundur daripada Tuhan. Jangan lari daripada Tuhan. Mungkin kita berkata saya gak punya apa-apa Tuhan. Kita punya hidup kita buat persembahkan kepada Tuhan. Lukas pasal 6 Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar
akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berilah, kata firman Allah, bukan kata pendeta. Pendeta butuh uang, tetapi pendeta gak pernah minta-minta kepada jemaat. Pernahkah saudara dimintai duit oleh saya? Saya rasa saya gak pernah minta apa-apa kepada jemaat. Saya yang minta waktu. Saya yang minta menyerahkan hidup kita buat Tuhan. Kata memberi dalam bahasa aslinya disebut didomi. Didomi mempunyai 9 arti. Dan arti yang ke-9 adalah menerima. Saudara, coba saudara belajar matematika. Matematika, segala bilangan yang dikalikan atau ditambahkan dengan sesuatu yang hasilnya berjumlah 9, berjumlah lipatan hasil kelipatan dari 9. Misalnya 9 kali 2 hasilnya 18. Angka 18 kalau kita jumlah akan kembali ke 9. Akan kembali ke 9. 6 kali 3 18. 9 kali 2 18. Kalau dijumlahkan akan kembali ke 9. Demikian kalau kita memberi kepada Tuhan, Alkitab katakan kita akan menerima. Bagaimana kita dapat memberi? Kita memerlukan Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita supaya kita berani memberi kepada Tuhan. Kita memerlukan Tuhan supaya kita berani memberi kepada Tuhan dan sesama. Saya percaya saudara walaupun kaya, tapi saudara tidak digerakkan Tuhan, tidak akan memberi sesuatu kepada saya. Saya ingat dulu waktu saya kuliah, seorang janda memberikan berkat bukan rupiah tetapi dolar. Dalam hati saya, janda itu memerlukan uang untuk hidup rumah tangganya, tetapi dia berani memberikan kepada saya. Berilah kepada Tuhan apa yang dapat kita beri. Yang ketiga, menerima berkat. Kasih karunia Allah memberikan berkat kepada saudara dan saya. Pengkhotbah 5 ayat 18. Setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Itu pun karunia Allah. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan bukan saja untuk kita bergembira, bukan saja kita untuk memberi kepada Tuhan, tetapi kasih karunia Allah yang menyelamatkan memberi kita juga berkat. Nats yang kita baca mengatakan bahwa kekayaan, harta benda, kuasa yang kita nikmati itulah bagian kita yang kita usahakan dengan jerih payah kita adalah kasih karunia Allah. Jangan kita berkata bahwa apa yang kita punya itu adalah usaha kita. Saya Natal ini dapat banyak berkat.
Ada yang memberi otak-otak, ada yang memberi kue. Itu berkat Allah, karena kasih karunia Allah. Saya banyak menerima berkat daripada Allah. Menurut Alkitab, Tuhan memberikan berkat melalui kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Kita perlu berkat. Apa sih artinya berkat? Tolong naik. Arti berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Saudara boleh punya uang banyak, punya harta banyak. Bukan itu yang kita butuhkan. Saya ngobrol dengan Pak Ludi kemarin, yang penting sehat. Pak Sutanto telepon kepada saya, yang penting kita sehat. Kesehatan adalah suatu berkat yang mahal. Berkat yang luar biasa. Berkat yang diberikan kasih karunia Allah kepada saudara adalah perlindungan Tuhan. Mazmur 62 ayat 8 berkata, percaya kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Dunia menakutkan, dunia menyeramkan, di mana-mana tidak aman. Dalam perjalanan di mana saja kita tidak aman. Kendaraan pribadi, kendaraan umum, pesawat terbang tidak aman. Di laut ombak begitu besar. Tetapi ketika kita naik, ketika kita berada, Allah memberikan berkat perlindungan kepada saudara. Di mana saja kita ada, Tuhan adalah perlindungan kita. Berkat yang kedua, anugerah Tuhan. Mazmur pasal yang kelima ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memanggari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kita boleh hidup hari ini karena anugerah Tuhan. Hanya berkat Allah saja kita bisa menikmati hidup kita. Kita diselamatkan, kita sehat, kita bisa bernafas, kita masih bisa makan. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga adalah berkat damai sejahtera. Yesaya pasal 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan Engkaulah yang melakukan bagi kami. Berkat adalah jaminan hidup saudara dan saya untuk kita menikmati hidup ini apapun keadaan kita. Perlindungan, anugerah, damai sejahtera akan diberikan kepada kita kalau kita mau tetap tinggal dan menerima kasih karunia Allah dalam perjalanan kita di mana kita berada. Jika berkat Allah ada buat saudara dan saya, tidak ada manusia yang bisa memberikan berkat. Contohnya adalah Nuh. Kalau naik Nuh, Kejadian pasal 6 ayat 8. Keadaan manusia pada zaman Nuh jahat, rusak. Allah berkata, aku menyesal. Jangan sampai Allah berkata, aku menyesal kepada anak-anak Tuhan di akhir zaman. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan, kita ada sebagaimana kita ada. Kita bersyukur.
karena kasih karunia Allah yang Tuhan masih berikan kepada kita. Natal adalah bukti kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Natal bukan pesta pora. Natal bukan pakaian baru. Natal bukan sekedar makanan minum. Tapi Natal adalah bukti kasih karunia Allah yang menyelamatkan saudara dan saya. Bukti kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan. Kita bersyukur Tuhan masih berikan Natal buat kita. Oleh sebab itu kita harus punya sikap. Yang pertama, selalu bersuka cita. Yang kedua, selalu memberi. Yang ketiga, buka hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Ayat terakhir 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Setiap kita menerima kasih karunia Allah. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Selamat Natal tahun 2021. Kasih karunia Allah menyelamatkan hidup saudara dan hidup saya. Tuhan memberkati. Amin.